Bulan beroperasi LRT Jabodebek masih mengalami sejumlah kendala. Bahkan kemarin, perjalanan LRT sempat tersendat lantaran satu rangkaian kereta lintas Cibubur, rute stasiun Harjamukti Dukuh Atas, terhenti tiba-tiba di depan Menara Saidah, Pancoran, Jakarta Timur. Perjalanan LRT Jabodebek tersendat pada Selasa kemarin ketika satuan rangkaian kereta lintas Cibubur rute stasiun Harjamukti Dukuh Atas terhenti tiba-tiba di depan Menara Saidah, Pancoran, Jakarta Timur. Kejadian itu disebut terjadi karena putusnya arus listrik ke kereta. Akibat kejadian ini penumpang sempat terjebak di dalam rangkaian kereta selama beberapa menit. Para penumpang pun mengunggah kejadian ini di media sosial dan viral. Pasca kejadian tersebut, pengoperasian LRT Jabodebek sudah bisa dilanjutkan kembali dengan 9 rangkaian kereta atau trainset. Namun hingga Rabu malam operasional harian LRT Jabodebek masih belum kembali normal. Sebab dari total 29 trainset yang ada, sebanyak 20 moda harus menjalani perawatan. Keterbatasan moda ini turut memangkas pengoperasian LRT Jabodebek dari sebelumnya 234 perjalanan setiap hari menjadi 131 perjalanan setiap hari. Waktu tunggu atau headway antara kereta pun jadi molor hingga 1 jam, dari sebelumnya hanya 15 menit. Imbasnya LRT Jabodebek juga harus memperpanjang jam pengoperasian dengan keberangkatan terakhir menjadi pukul 20.12 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini bukan yang pertama. Sebelumnya LRT Jabodetabek juga sempat mogok. Warga berharap masalah ini dapat diatasi agar tidak mengganggu waktu tempuh para pengguna LRT. Tim Liputan di Universe. Perjalanan LRT Jabodebek sempat terganggu pada Rabu 1 November 2023 kemarin. Gangguan tersebut terjadi pada perjalanan LRT lintas Cibubur Dukuh Atas. Akibatnya kereta terhenti di depan gedung Menara Saidah selama hampir 3 menit. Hal ini pun menyebabkan kedatangan LRT menjadi terlambat. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat dengan LRT yang kerap mengalami gangguan? Berikut komentarnya. Kalau menurut saya sih mungkin agak terganggu ya jadinya, jadi nyampe ke stasiunnya lebih telat lagi. Untuk itu sih nggak ada masalah lagi sih selain itu. Mungkin keretanya lebih dioptimalin lagi ya, untuk rel-relnya juga diperbanyak lagi. Terus untuk peron-peronnya juga lebih dipercabang lagi gitu. Maksudnya untuk minggu ini ya, lumayan sih Mbak, soalnya kan kita kan kadang-kadang harus on time ya, di beberapa occasion kita tuh harus datang ke tempat kerja kita dalam keadaan on time. Ini aja nih sekarang telat nih, jadi ya udah deh kita harapkan LRT lebih bagus di masa yang akan datang ya. Ini lumayan ngeganggu ya kalau sebelum-sebelumnya, yang mana mungkin beberapa minggu lalu emang nggak terlalu ada masalah karena bisa dibilang cepat. Nah kalau sekarang kalau saya sendiri harus nunggu lumayan lama. Kadang kalau misalkan di atas pun makanya saya nunggu di bawah nih karena di atas pasti banyak orang kan. LRT Jabodebek telah beroperasi selama 3 bulan lalu. Berikut sederet fakta dan masalah yang dihadapi dalam pengoperasian LRT Jabodebek. LRT Jabodebek diresmikan Presiden Joko Widodo pada 28 Agustus 2023. Daya angkut 180.000 penumpang dengan kecepatan 50 km per jam dan maksimum 90 km per jam. Operasional LRT Jabodebek masih memiliki sejumlah kendala. Lantas apa yang harus diperbaiki untuk meningkatkan layanan moda transportasi yang baru hadir di Jakarta beberapa bulan ini? Kita sudah terhubung bersama Muhammad Fahmi Arsyad, peneliti Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia. Ya, selamat siang Pak. Bagaimana Anda melihat masalah pengoperasian LRT Jabodebek ini? Ya, selamat siang Mbak. Kami dari MTI melihat bahwa sebenarnya permasalahan ini adalah terjadi karena memang teknologi yang baru digunakan oleh LRT, dan itu memang teknologi yang sangat baru di Indonesia, sehingga dari pihak membuat sarana, dalam hal ini Inka, mungkin belum memiliki pengalaman yang cukup. Tapi kami yakin dari MTI bahwa
permasalahan ini akan pelan-pelan diselesaikan karena memang kemarin LRT ini kan dikejar dari peresmian dan pengoperasian ya, dan tahap persiapan yang kurang maksimal ini mengakibatkan ketika setelah peresmian dilakukan baru terjadi gangguan-gangguan yang muncul yang sebenarnya bisa diantisipasi sebelum kereta ini diresmikan. Tapi saya yakin dengan berjalannya waktu, gangguan-gangguan yang muncul ini pasti akan pelan-pelan diperbaiki dari pihak sarana maupun dari pihak persinyalannya karena menggunakan CBTC GOA 3 seperti itu. Ya, Pak Fahmi, berarti Anda melihat bahwa ini hanya masalah waktu saja, begitu ya? Kalau kita berbicara tentang kelistrikan LRT yang juga kerap bermasalah, apakah ini tidak membahayakan para pengguna? Ya, sebenarnya kalau dari sisi kelistrikan, saya yakin dalam hal ini kan LRT akan terus berkomunikasi dengan PLN ya, sebagai penyedia listrik. Dan gangguan listrik ini sebenarnya bukan dari satu sisi suplai listrik yang bermasalah, tapi dari pihak sarananya pun ketika terjadi masalah ketika dia mendapatkan suplai listrik ini bisa mengakibatkan gangguan pada sarana. Jadi ada dua aspek sih, Mbak. Jadi dari sisi suplai listrik, dari sisi PLN, yang saya yakin PLN udah punya pengalaman untuk suplai KRL maupun MRT atau LRT Jakpro gitu. Tapi di sisi sarananya yang tadi saya sampaikan, mungkin dari Inka nanti pelan-pelan pasti akan memperbaiki gitu, karena memang Inka baru dalam teknologi GOA 3 ini, Mbak. Ya, Pak Fahmi, tapi meskipun baru tentunya para pengguna ingin agar LRT ini sesuai dengan apa yang dijanjikan. Lantas kalau kita berusaha untuk memberikan catatan untuk operasional LRT Jabodebek, apa yang seharusnya diperbaiki dan urgent untuk terus diperbaiki? Oke, yang urgent diperbaiki ini ada 2 poin. Yang pertama dari sisi ketangguhan sarana otomatis, di sini kita akan berbicara terkait perawatan berkalanya. Jadi perawatan yang dilakukan LRT ini memang harus ekstra keras. Terlebih kemarin kan ada juga isu terkait 9 transit yang sedang dibubut karena memang kekurangan mesin bubut gitu. Dan ini bisa diperbaiki secepat mungkin karena ketersediaan sarana ini tentu akan berakibat fatal jika sarana yang ada itu kurang, maka headway-nya juga pasti akan terdampak. Yang kedua dari sisi pengaplikasian software, otomatis harus dilakukan kalibrasi, kemudian dilakukan update software lagi, guna meminimalisir gangguan-gangguan pada sistem GOA-nya gitu, atau CBTC. Ya, berarti dari Masyarakat Transportasi Indonesia, kami mencatat bahwa ada 2 hal yang perlu untuk segera dilakukan. Yang pertama, untuk terus merawat secara berkala dan memaksimalkan kalibrasi dari software tersebut. Terima kasih Pak Muhammad Fahmi Arsyad, peneliti Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, telah bergabung bersama kami di Berita 1 Siang. Selamat